Selamat siang untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Rasmani Boru Sembiring. Saya semester 6 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung, di mana tujuan dari pembuatan video saya ini adalah untuk memenuhi atau untuk menyelesaikan salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Gracie Hombing. Adapun yang menjadi judul seminar proposal saya yaitu pengaruh lingkungan keluarga Kristen terhadap pembentukan watak remaja Kristen usia 13-17 tahun di Gereja GKPI Pagar Beringin, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun yang menjadi latar belakang dari judul saya ini adalah di mana lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan watak anak, karena keluarga merupakan tempat sosialisasi bagi anak. Sejak awal, orang tua mengharapkan anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Banyak cara dan upaya yang ditempuh orang tua untuk mencapai tujuan itu. Ada yang berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Kita sering melihat bahwa orang tua mungkin kehilangan keyakinan dan kemampuannya dalam mendidik. Oleh karena ada berbagai faktor, baik itu faktor ekonomi, waktu maupun keterampilan dari orang tua itu sendiri. Menurut si Jabat pada tahun 2013 pada halaman 39, di mana ia mengatakan ada 5 aspek yang harus bertumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang dapat mempengaruhi pembentukan watak anak tersebut. Di mana yang pertama adalah kasih di antara orang tua terhadap anak harus terus-menerus meningkat. Yang kedua, harus ada disiplin, yakni keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi anak mereka. Yang ketiga, pentingnya konsistensi, yaitu aturan yang dianggap benar secara terus-menerus dinyatakan dan diterapkan orang tua terhadap anak. Yang keempat, mendesaknya keteladanan orang tua di hadapan anak-anak, termasuk dalam segi perkataan, sikap, penampilan, serta perbuatan. Dan yang kelima, di mana suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Alkitab memang banyak membahas perkara itu dalam rumah tangga, di mana suami harus bertindak sebagai kepala. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa watak muncul dan berkembang di dalam keluarga tempat kita dibesarkan. Watak merupakan hasil belajar dari dalam keluarga, juga merupakan warisan interaksi antara anggota keluarga. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Di mana ayat ini merupakan tuntutan tugas untuk orang tua. Dari nas tersebut dengan jelas ditegaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab orang tua Kristen berkewajiban mendidik, mengajarkan, dan harus mampu mewariskan watak yang baik. Di mana watak yang baik yaitu jujur, bertanggung jawab, disiplin, memiliki rasa hormat, memiliki kepedulian, bersikap ramah dan bersyukur, dan religius. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis di gereja kenyataan saat ini, sebagian remaja memiliki watak yang kurang baik, seperti yang ada di Gereja GKPI Pagar Beringin, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, di mana di tempat penulis melakukan pengamatan, yaitu remaja tidak dapat dipercaya, berbohong, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak sopan, tidak adil. Inilah yang akibatnya anak dikenal sebagai anak yang memiliki watak yang tidak baik. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga Kristen terhadap pembentukan watak remaja Kristen usia 13-17 tahun di Gereja GKPI Pagar Beringin, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya itu di bagian bab 2, yaitu landasan teorisis. Yang pertama adalah pembentukan watak. Di mana yang pertama itu pengertian pembentukan watak. Watak yang baik menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan berbagai cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Di dalam kehidupan manusia diberi anugerah untuk melihat, mendengar, berbicara, dan merasakan, dan lain-lainnya. Menurut Lessing pada tahun 2012 di halaman 139, ia mengatakan bahwasanya watak adalah sesuatu yang diajarkan dan dibina dalam hidup seorang anak. Ini bukanlah sesuatu yang diberikan atau hadiah, atau sesuatu yang datang karena anak itu melakukan sesuatu yang terbaik dan yang menyenangkan hati. Jadi dapat saya simpulkan dari pendapat itu adalah bahwasanya watak itu adalah sesuatu yang dapat diajarkan kepada seseorang agar anak tersebut memiliki karakter. Dan yang kedua itu adalah pengertian remaja.
Menurut si Jabat pada tahun 2013 halaman 219, di mana ia mengatakan pada umumnya orang mengenal tahap masa remaja, yaitu yang pertama remaja awal yang berusia antara 13 sampai 15 tahun. Yang kedua remaja media yang berusia 15 sampai 17 tahun. Ia mengatakan remaja awal ditandai oleh perubahan suara, bentuk dan ukuran fisik. Muncul kesadaran dalam diri remaja bahwa mereka bukan anak-anak kecil lagi. Dan menurut Al-Miqwar pada tahun 2006 di halaman 21, ia mengatakan jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, remaja awal berada dalam usia 12 sampai 13 tahun sampai 17 dan 18 tahun. Jadi dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya remaja adalah masa peralihan diri dari anak-anak menuju dewasa, di mana pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, emosional maupun secara mental. Yang selanjutnya, ciri khas dari remaja. Menurut Al-Miqwar pada tahun 2006 di bukunya halaman 68, yang mengatakan ciri khas remaja awal adalah yang pertama itu tidak stabil emosinya, yang kedua lebih menonjolnya sikap dan moral, yang ketiga mulai sempurna kemampuan mental dan kecerdasan, yang keempat membingungkan statusnya, yang kelima banyaknya masalah yang dihadapi, yang keenam masa yang kritis. Dan Al-Miqwar juga mengatakan pada tahun 2006 di bukunya halaman 71, ia di situ mengatakan ciri-ciri khas dari remaja akhir, yang dimana pola-pola sikap, perasaan, pikir dan tingkah laku remaja akhir memiliki ciri-ciri yang pertama itu mulai stabil, lebih realistis, lebih matang menghadapi masalah, lebih tenang perasaannya. Di antara batasan usia itu terjadi proses penyempurnaan tubuh fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis yang telah dimulai sejak masa-masa sebelumnya, yang mengarahkan pada kematangannya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis watak. Secara umum ada dua jenis watak yang sering kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu watak yang baik dan watak yang buruk. Di mana menurut si Jabat pada tahun 2011 di bukunya halaman yang ketiga, ia mengatakan watak yang baik yaitu yang pertama adalah jujur, yang kedua sopan, selanjutnya disiplin, menerima diri sendiri, bertanggung jawab, rajin, ramah dan memiliki kepedulian dan religius. Bahkan si Jabat juga mengatakan watak yang buruk itu adalah kebiasaan hidup seperti sombong, tidak disiplin, malas, boros, egois, tidak peduli dan suka berbohong. Selanjutnya adalah watak remaja Kristen, di mana di atas tadi sudah dijelaskan macam-macam watak remaja, yaitu watak yang baik dan watak yang buruk. Maka watak remaja Kristen adalah watak yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai karakter Kristen, yaitu remaja Kristen yang berlandaskan pekerjaan Roh Kudus. Menurut si Jabat pada tahun 2011 di bukunya yang ketiga, ia mengemukakan watak yang baik yaitu dapat dipercaya, merupakan wujud nyata seseorang mampu menempati janjinya dan tidak mengurangi dan menambahi kata-kata dalam menyampaikan informasi. Dan menurut Skanders yang dikutip oleh Andar pada tahun 2015 di halaman 88, ia mengemukakan bahwa karakter Kristen yang diharapkan yaitu bijaksana, merupakan sikap seseorang untuk mengambil keputusan dengan tepat dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Orang yang bijaksana akan tahu bagaimana bertindak, bagaimana menegakkan kebenaran, bahkan ketika dalam keadaan konflik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan watak. Menurut Gunarsa tahun 2012 di bukunya halaman 70, ia mengemukakan faktor yang mempengaruhi pembentukan watak, yaitu yang pertama, faktor yang terdapat dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor dari lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Di mana faktor yang terdapat pada diri sendiri yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi tubuh dan keadaan fisik, struktur tubuh dan keadaan fisik, kemampuan mental dan bakat khusus. Faktor lingkungan rumah adalah lingkungan yang pertama yang berpengaruh dalam pembentukan watak. Dan selanjutnya menurut Purwanto pada tahun 2014 di bukunya halaman 145, ia mengatakan maka watak atau karakter lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti pengalaman, pendidikan, intelijensi dan kemauan. Watak seseorang dipengaruhi oleh pengalaman dan dalam hidupnya, apa yang dirasakannya dalam proses menjalani kehidupan.
Maka dapat saya simpulkan bahwasanya faktor pembentukan watak itu dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, dan faktor yang utama adalah faktor lingkungan. Yang selanjutnya adalah upaya pembentukan watak Kristen. Cerai Dijkstra yang dikutip oleh si Jabat pada tahun 2011 mengusulkan 3 langkah penting dalam pembentukan dan perubahan watak. Yang pertama itu adalah pertobatan, yang kedua doa, dan yang ketiga pelayanan. Dan menurut Linda yang dikutip dari si Jabat juga pada tahun 2013 di bukunya halaman 11, ia mengemukakan bahwa untuk mendidik anak dalam pembentukan watak baik, cukup banyak pendekatan yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu adalah verbal games, di mana misalnya itu dapat dilakukan dengan permainan, pemilihan sinonim kata, dan lain-lainnya. Yang kedua itu konsep diskusi, yaitu berdiskusi tentang konsep-konsep watak. Yang ketiga, phrase reformation, yaitu memberikan pujian. Yang keempat, sesuatu yang baik dan yang benar. Yang kelima, second chance, yaitu memberi kesempatan kedua bagi anak jika berperilaku yang salah, bukan hanya memberi hukuman saja, tetapi harus memberikan kesempatan. Yang ketiga, memorizing, menghafalkan kata-kata mutiara dari firman Tuhan. Dan yang selanjutnya, mengenali apa yang baik dan yang buruk melalui percakapan yang telah diperbuat. Landasan teorisis yang kedua yaitu lingkungan keluarga Kristen. Yang pertama adalah pengertian lingkungan keluarga Kristen. Menurut Hasbullah tahun 2021 di bukunya halaman 38, ia mengatakan lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Keluarga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak itu adalah di dalam keluarga. Dan yang kedua itu menurut Jali pada tahun 2008 di bukunya halaman 99, ia mengemukakan lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kehidupan dimulai. Pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah kediaman, presentasi hubungan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua berpengaruh terhadap sikap anak. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi setiap anak, karena keluargalah tempat pertama seorang anak untuk memulai kehidupannya. Selanjutnya, ciri-ciri keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Allah sebagai dasar kehidupan mereka. Tidak hanya percaya, namun menjadi pengikut Yesus Kristus dan melakukan apa yang dikatakannya. Menurut Tulus pada tahun 2010 di bukunya halaman 62, ia mengemukakan ciri-ciri keluarga Kristen itu adalah yang pertama, keluarga yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Yang kedua, keluarga yang memiliki tali kasih. Yang ketiga, keluarga teladan dan saling menghormati. Lalu selanjutnya menurut Singgi pada tahun 2012 di bukunya halaman 14, ia mengemukakan dalam upaya mendidik anak dibutuhkan komunikasi dan hubungan timbal balik dapat terpelihara dengan baik. Maka di hubungan timbal balik dalam keluarga mengembangkan ciri-ciri keluarga. Yang pertama itu hubungan suami istri berdasarkan cinta kasih. Yang kedua, hubungan orang tua dengan anak didasarkan dengan kasih sayang. Yang ketiga, hubungan orang tua dengan anak remaja berdasarkan kasih sabar. Yang keempat, hubungan antara anak didasarkan atas kasih sesama. Dan yang kelima, komunikasi dalam keluarga akan memberi rasa aman dan damai bila berlandaskan dengan kasih. Yang selanjutnya adalah fungsi keluarga Kristen. Keluarga memiliki fungsi sebagai tempat anak untuk melewati masa-masa pertumbuhannya mereka dari segi fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga sebagai tempat anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan identitas diri mereka dalam keluarga. Keluarga menjalankan fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan masyarakat dan generasi ke generasi. Kesetiaan dan saling menghormati dapat kita lihat dari Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-22 sampai Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Menurut Burns yang dikutip dari Lestari pada tahun 2003 di bukunya halaman 22, ada 5 fungsi dari keluarga. Yang pertama adalah
reproduksi, di mana keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasinya. Yang kedua, populasi atau edukasi, di mana keluarga menjadi sarana untuk transisi nilai, keyakinan, sikap, dan pengetahuan dan sebagainya. Yang kelima, penugasan peran sosial, di mana keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial, ekonomi, dan peran gendernya. Yang keempat, dukungan ekonomi, di mana keluarga menyediakan tempat berlindung seperti makanan dan minuman. Yang terakhir adalah dukungan emosi atau pemeliharaan, di mana keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi ini terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga rasa aman pada anak. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga Kristen. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarga, terlebih di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Homi Grahausen pada tahun 2008 di bukunya halaman 157, ia mengatakan orang tua berhak menuntut pengajaran agama bagi anaknya, di mana sebagai orang Kristen harus memiliki keyakinan bahwa agama mempunyai tempatnya di dalam pendidikan bagi anak-anak, karena Tuhan Allah merupakan kenyataan yang terpenting dari antara segala kenyataan yang ada di dunia ini. Jadi dari variabel lingkungan keluarga dapat diuraikan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak-anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak itu adalah di dalam keluarga. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan, akhlak, dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarganya yang lain. Dan yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pembentukan watak merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaharui watak yang buruk menjadi watak yang baik, di mana membangun karakter yang baik dalam diri remaja agar mengetahui apa yang baik, mencintai apa yang baik, dan melakukan apa yang baik. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak-anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Keluarga Kristen merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih sayang, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Yesus Kristus, dan juga sebagai tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tinggi. Selanjutnya yang menjadi bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Menurut Sugiono pada tahun 2018 di bukunya di halaman yang ke-8, ia mengemukakan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inversial. Adapun yang menjadi sumber data saya adalah sebagai berikut.